Shalom, damai di hati. Bapak Ibu, saudara-saudaraku, Jemaat Kemim Gloria Jakarta Selatan serta simpatisan yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur, memuji, memuliakan Tuhan karena kita percaya kalau kita boleh ada sampai saat ini semua karena kasih-Nya. Kita boleh beristirahat sepanjang malam yang baru lewat dan bangun di pagi hari ini menikmati hari yang baru. Semua karena kasih-Nya. Karena itu mari kita datang bersyukur kepada Tuhan dengan membaca Alkitab serta merenungkan firman-Nya. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Ya Allah yang maha baik, Allah yang maha kasih, pagi hari ini kami datang bersyukur, memuji, memuliakan Engkau atas segala kasih setia Tuhan, atas segala kebaikan Tuhan yang boleh kami alami dalam hari-hari hidup kami sampai saat ini. Terima kasih Tuhan untuk hari baru yang boleh kami nikmati karena anugerah Tuhan. Kami rindu mengawali tugas kerja kami di hari ini. Kami akan membaca Alkitab dan merenungkan firman-Mu. Besertalah dengan kami Tuhan, agar kami boleh memahami firman-Mu dengan benar. Dan kami boleh pahami serta lakukan itu dalam kehidupan beriman kami. Kami sadar kami penuh dengan keterbatasan, penuh dengan kelemahan dan dosa. Kami mohon ampuni dan kasihani kami Tuhan. Bersabdalah untuk kami sedia merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku, bacaan Alkitab di hari ini terdapat dalam Sakarya 6 ayat yang ke-12. Katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan semesta alam. Inilah orang yang bernama Tunas. Ia akan bertunas dari tempatnya dan ia akan mendirikan bait Tuhan. Demikian pembacaan Alkitab dan tema renungan harian keluarga di hari ini, pentingnya bait Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, digitalisasi mempermudah aktivitas setiap hari, termasuk dalam beribadah. Melalui media sosial, internet, orang dapat beribadah, belajar firman, mendengar pujian dari mana saja dan kapan saja, tanpa harus datang ke rumah ibadah atau gedung gereja atau bait Tuhan. Masih pentingkah bait Tuhan atau gedung gereja di era sekarang ini? Melalui Nabi Sakarya, Tuhan Allah menyampaikan penunjukan kepada seorang bernama Tunas yang akan mendirikan bait Tuhan. Terjemahan kata Tunas artinya, inilah orang. Dan dalam ayat 12 ada seorang, tidak ada kata sandang tertentu, yang bernama Tunas, sehingga ini menunjuk pada Zerubabel yang akan menjadi pemerintah Yehuda dan mendirikan bait Tuhan. Secara eskatologis, Tunas menunjuk kepada Yesus Kristus yang akan mendirikan gereja. Matius 16 ayat 18 berkata, "Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku atau gerejaku, dan alam maut tidak akan menguasainya."
Yohanes Calvin menyebutkan gereja yang kelihatan sebagai suatu wadah yang dibangun secara ilahi, dan di dalamnya Tuhan Allah melakukan penyucian umatnya, pelayanan firman Allah, serta membimbing dan memelihara keanggotaannya. Betapa pentingnya bait Tuhan atau gereja Tuhan. Kalau direnung-renungkan, mengapa setelah bangsa Israel pulang dari pembuangan di Babel, perlu ada seruan tentang pembangunan kembali bait Tuhan yang hancur? Ini memberi arti bahwa dengan membangun bait-Nya, Tuhan Allah sedang memberikan sebuah pemulihan, bahwa tidak ada kehancuran yang tidak dapat diperbaiki Tuhan Allah. Ia mau menyatakan kehadirannya lewat hal-hal yang nampak dalam pandangan manusia, dan salah satunya adalah lewat bait-Nya. Itulah mengapa kita selalu menyebut bait Tuhan sebagai simbol kehadiran Tuhan Allah dalam dunia. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, pentingnya bait Tuhan mengajak kita untuk semakin giat membawa diri dan keluarga kita dalam persekutuan ibadah di bait-Nya, merasakan indahnya hadirat Tuhan, mengalami pemulihan-pemulihan. Isilah bangku-bangku kosong gereja dengan kehadiran kita dalam setiap panggilan beribadah. Dalam persekutuan bersama orang percaya di lingkungan gereja, kita dapat belajar dan mengalami kehadiran Tuhan Allah yang membentuk kita menjadi gereja yang hidup. Eklesia atau gereja itu sendiri dibangun di atas batu penjuru, yaitu Yesus Kristus. 1 Petrus 2 ayat 9 berkata, "Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri." Saudara-saudaraku, dari perenungan firman Tuhan di pagi ini, mengajar dan mengajak kita untuk membangun, membuat indah, dan mencintai bait Tuhan. Karena bait Tuhan simbol kehadiran Allah di tengah-tengah dunia ini. Dan tubuh kita juga disebut bait Tuhan, di mana roh Tuhan ada di dalamnya. Karena itu kita pun harus menghormati, menjaga kekudusan tubuh kita untuk senantiasa memuliakan nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa di surga, berilah kami kerinduan untuk selalu hadir menikmati bait-Mu, merasakan kehadiran-Mu dalam setiap kesempatan bersekutu, bersaksi, dan melayani di gereja-Mu, yang akan menuntun kami menjadi bait Tuhan atau gereja yang hidup. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu di pagi ini. Dan kami memohon, sertailah kami dalam seluruh aktivitas kami, seluruh tugas pekerjaan dan rencana kami di sepanjang hari ini. Sehingga apa yang kami lakukan, itu boleh menyenangkan hati Tuhan dan boleh membuahkan keberhasilan dan menjadi berkat buat banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja kami berdoa. Amin.